قالوا آمنا برب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i dari kitab Matanul Ghayah wa Taqrib karangan Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Kita malam ini akan membahas terkait dengan hukum bertayamum, bagaimanakah hukum bertayamum itu sebenarnya. Sebelum kita membaca tentang tayamum, sedikit saya ingin menjelaskan tentang tayamum, bahwa tayamum tersebut sering sekali kalau kita ditanya apa itu tayamum, kita akan menjawab bahwa tayamum itu ibadah untuk menggantikan wudu. Ibadah yang dilakukan untuk menggantikan wudu dengan sebab tidak adanya air. Jawaban itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sempurna. Tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sempurna. Kenapa? Pertama, tayamum bukan hanya pengganti wudu, tapi juga pengganti mandi. Jadi mengatakan bahwa tayamum itu hanya menggantikan wudu masih belum sempurna, tapi juga menggantikan mandi. Jadi kalau seseorang ingin berwudu lalu tidak mendapati air, maka dia bertayamum. Begitu juga kalau seseorang yang katakanlah berjunub, dia diharuskan mandi janabah, tapi kemudian tidak ada air, maka dia juga berwudu. Tapi satu hal yang harus diingat, tayamumnya orang yang mandi janabah itu bukan untuk mengangkat hadas, tapi untuk supaya dibolehkan untuk sholat. Jadi kalau dia dapat air, dia wajib mandi kembali, karena mandinya belum. Tetapi dia bisa menggantikan mandi untuk sholat dengan sebab tidak ada air. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi nanti karena sudah wudu, begitu dapat air nggak mandi lagi, karena mencukupkan dengan tayamum. Nah, itu yang harus dipahami. Yang kedua, tayamum tidak hanya dilakukan untuk menggantikan wudu atau mandi dengan sebab ketiadaan air, tapi juga karena adanya air tapi tidak bisa digunakan. Nanti alasan kenapa tidak bisa digunakan akan kita bicarakan nanti di sini. Jadi dua hal itu, bukan hanya pengganti wudu karena tidak ada airnya air, tapi juga disebabkan karena adanya air tapi air tersebut tidak bisa digunakan. Baik, itu tayamum. Saya ulang dengan singkat sekali supaya teman-teman paham tentang tayamum secara umum terlebih dahulu. Tayamum bersuci dengan menggunakan tanah yang suci. Proses bersuci dengan menggunakan tanah yang suci yang dilakukan untuk menggantikan wudu ataupun mandi dengan syarat-syarat yang khusus. Disebut dengan syarat-syarat yang khusus karena dia mempunyai syarat tertentu yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian tayamum tidak hanya dilakukan karena ketiadaan air, tapi juga bisa dilakukan karena adanya air, tapi air tersebut tidak bisa digunakan. Nah, itu secara umum dulu pengantar sebelum kita masuk secara lebih luas, secara lebih detail terkait dengan tayamum. Baik, coba kita lihat kitabnya di halaman 8. Sebelah kanan paling bawah, baris paling bawah. Sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu tidak? Terkait dengan yang singkat tadi saya jelaskan. Ada? Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, satu fasal. Wa syara'itut tayammumi, dan syarat-syarat tayammum itu
khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Jadi kalau kita bicara tayamum malam ini itu ada, ingat saja begini, 5 4 3 3. Enak kan? Turun kan? 5 4 3 3. 5 yang pertama itu terkait dengan syarat. 5 4 3 3. Tulis ya tayamum, judulnya tayamum, kodenya 3 4 5 4 3 3. Ya, biar mudah ngafalnya itu begitu caranya. Nah, dulu kita di pesantren itu begitu cara ngafal. Kalau sulit-sulit itu begitu cara ngafalnya, lebih gampang. 5 4 3 3. 5 yang pertama syarat tayamum. Apa syarat tayamum? Kita tahu bahwa dalam ibadah itu ada rukun, ada syarat. Berarti syarat itu sesuatu yang tidak ada di luar perbuatan tayamum. Kalau ada dalam perbuatan namanya rukun. Nah, itu beda syarat dengan rukun. Jadi ketika disebut syarat atau rukun, ada persamaan. Sama-sama tidak sah suatu perbuatan itu kalau tidak memenuhi syarat, juga tidak memenuhi rukun. Nah, sekarang kita bahas syaratnya. Syaratnya ada 5. Apa yang pertama? Wujudul udhri. Adanya uzur. Uzur itu halangan. Bisa farin, dengan sebab melakukan perjalanan, au maradin, atau disebabkan juga karena sakit. Itu syarat yang pertama. Jadi kita boleh bertayamum, syarat yang pertama dengan disebabkan adanya uzur, baik disebabkan karena perjalanan maupun juga karena sakit. Nah, apakah dengan sebab kita musafir kita boleh tayamum? Enggak. Maka bukan begitu cara memahami kalimat ini. Kalimat disebabkan dengan perjalanan, biasanya orang dalam perjalanan itu sulit mendapatkan air. Bayangkan dulu di kota Mekah, kota Madinah itu kalau jalan itu ya padang pasir. Ya kalau di Indonesia ya kita banyak air kan. Jadi karena banyak air maka hukum ini tidak berlaku. Nah, yang dimaksud musafir di sini karena ada kesulitannya mendapatkan air. Dan ini bukan hanya berlaku hanya untuk musafir saja, untuk orang mukim juga. Kita tinggal di rumah tiba-tiba airnya nggak ada, terjadi kekeringan misalkan. Nah, kenapa disebutkan dalam kitab ini terkait dengan perjalanan? Karena yang lazimnya tidak ada air itu lebih banyak didapatkan pada orang yang melakukan perjalanan daripada orang yang mukim tinggal di rumah atau di tempatnya sendiri. Bisa dipahami? Jadi bukan karena musafirnya boleh tayamum, tapi karena tidak adanya air yang lazim didapati ketika orang sedang melakukan perjalanan. Kita di Indonesia ini hampir rata-rata bab ini tidak ada. Bab ketiadaan air kita nggak ada. Makanya orang Indonesia itu jarang tayamum. Makanya kalau kita tanya, kita pergi ke satu majelis, kita tanya gimana cara tayamum, banyak orang nggak tahu. Karena jarang praktek. Kenapa jarang praktek? Karena negeri kita kebetulan Allah takdirkan banyak air. Tapi ketika kita lakukan perjalanan misalkan ke padang pasir, misalkan mau ini gatheringnya sudah bosan di puncak, kita mau gathering ke padang pasir misalnya. Gatheringnya ke padang pasir misalnya. Nah, ini kemungkinan kita nggak dapat air, itu bagaimana caranya? Kan begitu. Nah, atau kita mau ke Eropa, ke Afrika. Kita tahu Afrika itu negara yang panas, tandus, kering, dan jarang terjadinya curahan hujan. Sehingga kemudian kemungkinan kita tidak mendapatkan air. Di Indonesia bab ini jarang terjadi. Jadi harus dipahami ketika dikatakan di Indonesia yang paling dominan terjadi bukan karena tidak ada air, tapi karena poin yang kedua. Adanya air tidak bisa digunakan. Makanya ada kalimat au maradin, atau karena sakit. Seperti kita misalkan punya saudara dirawat di rumah sakit. Kata dokter ini nggak boleh kena air. Kenapa? Ini malarianya tingkat tinggi. Kalau kena air ini bisa membahayakan nyawa misalkan. Maka pada saat seperti itu orang yang sakit jangan dipaksa untuk berwudu, ambil debu maka tayamumkan dia. Nah, jangan dipaksa. Kata dokter nggak boleh pakai air. Ini badannya kedinginan sekali, kalau dipakai air maka bisa membahayakan jiwanya atau dirinya karena penyakitnya akan bertambah parah misalkan. Maka dalam posisi seperti itu. Seperti juga orang sakit kulit. Sakit kulit siapa tahu, saya nggak mengerti sakit kulit apa yang nggak boleh kena air. Tapi misalkan ada sakit kulit nggak boleh kena air misalkan, ya.
Nah, itu boleh kena. Nah, misalkan, Ustaz ini nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu. Ada begitu? Ada, nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu, ada. Nah itu saya tidak tahu, nanti tanya dokter dulu. Kalau saya reka-reka nanti mengada-ngada kesannya kan. Nah, ini tanya ke dokter dulu. Saya bukan Imam Hanafi soalnya. Nah, kalau Imam Hanafi beliau punya kemampuan yang luar biasa kan, seorang mujtahid mutlak. Nah, kita bukan. Nah, kalau ada kegiatan, kalau memang ada nggak bisa gunakan air, nggak bisa gunakan tayamum, misalnya ada penyakit begitu, nanti kita coba cari lagi apa solusinya. Allahu a'lamu bissawab. Baik, saya ulangi sekali lagi. Tayamum syarat yang pertama disebabkan adanya uzur. Apa sebab uzurnya? Satu, ketiadaan air. Yang kedua, karena adanya air tak bisa digunakan. Contoh ketiadaan air seperti kita yang sulit mendapatkan di dalam perjalanan. Karena biasanya orang dalam perjalanan lebih sulit mendapatkan air daripada orang yang mukim. Nah, kalaupun kita mukim, kita tinggal di Depok nih, nggak dapat air misalkan, ya boleh juga untuk bertayamum. Yang kedua, ada air tapi nggak bisa digunakan. Apa sebab tidak bisa digunakan? Karena sakit misalkan, ya, sehingga kemudian tidak bisa berwudu dan boleh kemudian dia bertayamum. Sudah sampai di sini sudah mengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik. Yang kedua, wa dukhulu waqti shalah, harus masuknya waktu sholat. Jadi nggak boleh kita sholat duhur, jam berapa kita sholat duhur sekarang? 12:10. Ya, ambil wudhu setengah 12. Belum masuk waktu duhur, tidak sah. Nanti kalau kita sudah bertayamum, ambil wudhu, tayamum maksudnya. Kita sedang tayamum setengah 12. Lalu tiba-tiba kita dengar azan, wajib ngulang tayamumnya. Tidak sah tayamum tadi itu. Nah, harus masuk waktu sholat. Kenapa harus masuk waktu sholat? Kan itu pertanyaannya. Apa sebabnya tidak bisa? Nah ini coba teman-teman catat. Ini penting. Karena tayamum itu bukan media untuk mengangkat hadas. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu, dia digunakan mana pecinya? Ayo, lupa ambil. Pakai. Majelis taklim paling urgent itu. Buku, kalau majelis taklim, buku sama pakaian itu paling urgent itu. Sama seperti kita main futsal kan, paling urgent itu apa? Sepatu sama bola. Celana mah kalau enggak main futsal pun wajib pakai. So, sudah ya? Kita lanjutkan. Masuknya waktu sholat. Alasan kenapa waktu sholat itu baru dibolehkan tayamum, karena tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas. Berbeda dengan wudu. Wudu itu mengangkat hadas, disebut hadas kecil. Kalau mandi hadas tayamum bukan mengangkat hadas. Makanya tadi kalau mandi kita bertayamum, kita boleh sholat. Tapi ketika ketemu air wajib mandi, wajib kembali. Karena dia tidak bisa mengangkat hadas. Nah, tayamum tujuannya bersuci untuk supaya kita bisa diperbolehkan sholat. Berbeda dengan wudu. Hanya sekedar untuk diperbolehkan sholat. Tapi dia tidak pernah mengangkat hadas. Begitu kita tayamum, kita sholat, kan sudah diperbolehkan sholat. Begitu nanti masuk waktu sholat yang lain, misalnya dari duhur ke asar, masuk waktu sholat asar, maka wajib bertayamum kembali. Karena kita masih dihitung berhadas. Sudah. Maka dalam niat pun nanti berbeda. Niat wudu dengan niat tayamum. Nanti akan kita bahas pada bab niatnya. Saya ulangi sedikit lagi biar paham. Tayamum wajib masuk waktu sholat. Jadi kalau sholat asar itu jam 3:15, tidak boleh kita tayamum dari jam 3. Jadi setelah dengar azan misalkan di masjid, dengar azan di masjid baru boleh. Ini ada orang sakit di rumah sakit, belum azan, belum kedengaran azan, belum tahu kita sudah masuk waktu sholat. Kita ambil debu, kita tayamumkan. Begitu sudah waktu sholat, wajib ditayamumkan ulang. Karena yang tadi tidak sah. Sudah dianggap batal. Karena belum masuknya waktu sholat. Itu syaratnya. Nah, kalau tidak masuk syarat, ya berarti batal. Karena dia hanya untuk diperbolehkan sholat. Bagaimana mungkin diperbolehkan sholat sedangkan waktu sholatnya belum masuk?
Gimana caranya? Nggak mungkin kan? Maka wajib menunggu waktunya waktu sholat. Ustaz, bagaimana kalau misalkan dengan sholat sunnah? Kalau sholat sunnah boleh dengan satu tayamum. Nah, itu bedanya dengan wajib. Nah, kalau sholat sunnah boleh dengan satu tayamum. Kalau sholat wajib nggak boleh dengan satu tayamum. Jadi sholat duhur satu tayamum, sholat asar satu tayamum, sholat maghrib satu tayamum. Nanti setiap kali mau sholat wajib lagi ya tayamum lagi. Terus seperti itu. 5 kali kita sholat wajib, 5 kali kita tayamum sehari semalam. Kalau misalkan nih satu contoh, kita tayamum mau sholat duhur, lalu kita sholat sunnah qobliyah, lalu kita sholat duhur, lalu sunat ba'diyah, lalu mungkin setelah itu ada sholat sunnah jenazah misalkan. Kita di masjid kan, habis itu qiraatul Quran pegang mushaf, itu boleh satu tayamum. Kenapa? Karena yang wajib cuma satu. Ustaz, sholat jenazah kan wajib Ustaz. Iya, wajibnya bukan wajib ain, wajib kifayah. Jadi yang tidak boleh itu hanya pada wajib ain. Nah, pada wajib kifayah hukumnya disamakan dengan sunnah. Boleh satu tayamum. Jadi ambil satu tayamum, selesaikan sampai ba'diyah. Kalau baca Quran pegang mushaf juga boleh. Kalau sholat jenazah juga boleh. Setelah itu pindah nanti ke waktu asar. Nah, begitu masuk waktu asar karena ada sholat wajib yang baru, wajib ain, maka wajib kemudian kita bertayamum kembali. Bisa dipahami sampai di sini?